Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang mulia ini kembali Allah berikan kepada kita nikmat untuk bisa hadir, bisa tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Rasulullah, salat yang paling berat bagi orang yang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Asqalu salat al munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang yang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Artinya orang yang mampu mengerjakan salat subuh insyaallah terlepas daripada sifat-sifat kemunafikan, apalagi dikerjakan dengan berjamaah. Banyak fadilah yang menyebutkan keutamaan salat subuh ditambah dengan berjamaah. Kenapa? Jangankan salat subuhnya, kata Rasulullah, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh, salat sunnah sebelum subuh, amba khairun minad dunya wa ma fiha, itu sudah lebih hebat, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya dunia ini dinilai berapa, tidak ada nilainya, tidak tahu kita nilainya saking banyak harganya. Karena yang tampaknya ya, tanahnya tidak tahu kita harganya berapa sudah. Satu dunia semuanya. Ditambah lagi yang terkandung di dalam dunia tadi, ada emas, ada batubara, ada permata, macam-macam di dalam itu. Pokoknya semuanya di total sekian harganya. Seandainya tahu bisa ditaksir berapa harganya, maka lebih kaya orang yang mampu melaksanakan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Itu baru sholat sunnahnya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Makanya sunnah subuh itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sholat sunnah subuh jangan sampai ditinggal. Makanya kita tadi supaya menghilangkan, takutnya ada yang berprasangka kenapa ada sholat habis subuh, maka dilarang, maka diharamkan sholat sunnah sesudah sholat subuh. Ya. Diharamkan sholat sunnah sesudah subuh, sesudah asar, ketika zawal. Ya, kalau sholat sunnah mutlak misalnya, kita ingin sholat sunnah aja, bukan sholat sunnah apa segala macam, ingin sholat sunnah aja, ya, maka hukumnya haram. Tapi kalau sholat sunnah, khususnya sholat sunnah subuh, itu boleh. Pernah terjadi zaman Rasulullah, ada seorang sahabat habis berjamaah dengan Rasulullah, maka sahabat ini bangkit. Habis sholat sunnah berjamaah dengan Rasulullah, sholat subuh, beliau bangkit. Wow. Sahabat yang lain tidak ada. Maka selesai orang beliau sholat, ditanya oleh Rasulullah, mahada, apa ini? Sholat apa ini? Kata si sahabat, ya Rasulullah, ini sholat, saya tadi belum sempat melaksanakan sholat sunnah subuh karena telat datangnya ke masjid, maka saya kerjakan sekarang ya Rasulullah. Maka Rasulullah diam, berarti boleh, ya, berarti diperbolehkan. Makanya kata ulama, sholat sunnah subuh itu waktunya sama dengan subuh. Sebelum sholat subuh itu waktunya berakhir, maka masih boleh kita melaksanakan sholat sunnah subuh. Kalau sudah keluar habis waktunya sampai isyraq sudah, bolehkah masih mengerjakan? Boleh, tapi statusnya qadhaan. Ya, jadi yang namanya qadhaan itu bukan hanya sholat wajib,
tapi sholat sunnah pun diqadha. Apalagi itu merupakan kebiasaan kita, wiritan kita. Misalkan kita ini punya wiritan, anggaplah yang standar aja, misalkan sholat sunnah subuh itu tidak pernah kita tinggal, nanti qobliyah zuhur tidak pernah ketinggal, ba'diyah zuhur tidak pernah kita tinggal. Misalkan ternyata lewat waktunya, misalkan tadi sholat sunnah subuh kita ketinggalan, sholat subuh aja hampir isyraq sudah, misalkan bangun telat, hampir isyraq bangun, pas sholat subuh pas-pasan waktunya, selesai sholat subuh masuk waktu isyraq, berarti lewat sudah untuk mengerjakan sholat sunnahnya ya. Karena kalau sudah di akhir waktu, haram hukumnya kita mengerjakan yang sunnah. Kalau sudah di akhir waktu, waktunya pas-pasan hanya untuk mengerjakan sholat subuh, maka haram hukumnya kita mengerjakan sholat sunnah ya. Maka bagaimana? Sedangkan itu sudah kita terbiasa sudah mengerjakan itu, merupakan wiritan kita sudah, maka boleh diqadha. Bahkan kata Imam Al-Haddad dianjurkan, bahkan kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, sangat dianjurkan kita mengqadha hal-hal yang sunnah tadi, sholat sunnah tersebut. Kenapa? Supaya syaitan tidak merasa menang ya. Syaitan itu tidak suka kita ibadah, tidak suka ibadah apapun, sekecil apapun tidak suka. Apalagi kalau orang istiqomah sudah mengerjakan ini, maka satu saat syaitan mampu menggodanya, maka merasa menang luar biasa dia. Nah, kata Imam Abdul Al-Haddad, supaya syaitan tidak merasa kegirangan, tidak merasa dirinya menang, maka diqadha. Jadi kemenangan syaitan tadi akhirnya batal. Dia merasa senang, batal akhirnya. Kenapa? Ternyata diqadha, yang sudah lewat tadi diqadha oleh orang tersebut, maka akhirnya syaitan tidak jadi menang. Sama ketika Rasulullah bercerita, beliau membaca hadis dan bertertawa ya. Dengan hadis ini sambil tersenyum. Kenapa? Beliau cerita ada orang itu makan ini lupa baca bismillah. Maka orang yang lupa makan baca bismillah, maksudnya orang itu, maka syaitan ikut makan dengan mereka ya. Siapa yang tidak membaca asma Allah ketika dia makan, maka syaitan pun ikut makan di situ. Bahkan syaitan umumkan, kata syaitan, oh kita ini punya makanan. Ketika orang itu makan tidak pakai bismillah, maka syaitan mengatakan kepada kawan-kawannya, hari ini kita punya makanan. Kenapa? Karena mereka bisa ikut makan di makanan yang tidak diucapkan asma Allah di situ ya. Makanya kalau mau banyak makan tuh jangan pakai bismillah, insya Allah banyak dari biasanya makan ya. Kenapa? Ada syaitan bantuin. Kalau percaya coba aja. Jadi Rasulullah cerita, syaitan itu sudah sangat kenyang, syaitan makan ikut orang tersebut, kata Rasulullah. Ternyata suapan terakhir baru ingat, bayangkan sudah nambah 3-4 kali sudah ini. Sudah nambah 3-4 kali, baru ingat di akhir suapan terakhir tersisa, baru ingat. Maka apa? Kata Rasul, orang ini membaca bismillah awwalahu wa akhirahu. Nah, ini sunnahnya. Kalau kita lupa di awal atau kita ragu-ragu di awal tadi pakai bismillah enggak, maka kita baca di tengah kita makan itu bismillah awwalahu wa akhirahu. Ini dengan nama Allah di awal atau di akhirnya. Maka kata Rasulullah, syaitan itu muntah. Iya. Enak enggak orang makan waktu muntah? Enggak enak. Sudah kenyang, keenakan sudah makan, ternyata tiba-tiba terakhir muntah. Kenapa? Karena orang tadi mengucapkan bismillah. Akhirnya syaitan tidak jadi kenyang deh. Tidak jadi kenyang lantaran suapan terakhir pakai bismillah. Ya. Nah sama tadi, supaya syaitan tidak merasa menang, maka diqadha. Kalau itu kalau keluar waktunya. Kalau untuk sholat subuh selama masih belum masuk isyraq, boleh kita mengerjakan sholat sunnah subuh. Bahkan dianjurkan jangan sampai terlewat sholat sunnah subuh ya. Karena memang aturannya seperti itu. Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kata Rasulullah, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat lain kecuali sholat fardu. Jadi memang harus kerjakan sholat fardu. Nah selesai itu baru kita kerjakan sholat sunnah subuh ya. Demikian supaya tidak ada keraguan di antara kita. Bahasan kita subuh ini insya Allah tentang
tafsir Al-Quran surah Al-Falaq dan surah An-Nas, mudah-mudahan sempat ya. Kenapa langsung dua surah ini? Karena dua surah ini berhubungan tentang asbabun nuzulnya, sebab turunnya. Kemudian kenapa kita membaca tafsir? Karena mungkin banyak di antara kita selama ini membaca Al-Quran itu hanya sebatas membaca. Mungkin kita tidak tahu maknanya, apalagi tahu tafsirnya ya. Jadi seharusnya memang ketika kita membaca Al-Quran, kalau orang itu sudah biasa membaca Al-Quran, cobalah untuk membaca terjemahannya. Kalau bisa lagi bacalah tafsirnya. Supaya apa? Supaya ada rasa yang kita dapatkan dari mentadabburi Al-Quran. Beda rasanya orang yang membaca Al-Quran, dia tahu maknanya, faham maknanya, atau dia minimal pernah tahu apa maksud ayat ini diturunkan, kenapa dia berbicara tentang apa ayatnya. Beda dengan yang kita hanya sekedar membaca. Dua-duanya bagus, tapi lebih bagus lagi orang yang membaca dengan tahu maknanya. Lebih bagus lagi orang yang membaca tahu dengan tafsirnya ya. Jadi Al-Quran itu butuh tafsir, hadis itu butuh namanya syarah. Tidak bisa orang memahami Al-Quran tanpa tafsir, pasti sesat. Orang yang memahami Al-Quran tanpa tafsirnya pasti sesat ya. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran tinggi. Bahasa Al-Quran itu bahasa sastra yang paling tinggi. Kalau kita belajar bahasa Arab, sastra itu paling susah ya. Kenapa? Karena memang musimnya, zamannya dulu di Arab itu orang memang ahli syair semuanya. Sampai ada surahnya Al-Quran Asy-Syu'ara, para penyair. Jadi mereka semuanya dengan syair. Memuji orang dengan syair, mencela orang dengan syair, untuk membuat pasukan menjadi bergairah, menjadi semangat dengan syair ya. Jadi memang musimnya musim syair. Jadi mereka gila-gilaan, bahkan mereka ada yang menyewa orang untuk mencela orang lain dengan syairnya. Orang terkenal hebat dengan syairnya ya, maka disewa orang tersebut untuk misalkan menyebutkan keburukan si A dengan syair. Kenapa? Karena syair itu langsung menghujam ke hati ya. Ibarat kita sekarang, orang yang sakit kena tamparan itu lebih ringan masih dibandingkan orang yang sakit hati ya. Orang sakit hati itu sakitnya terpendam mungkin sampai mati. Tapi orang yang sakit karena dipukul misalkan, ditempeleng misalkan, itu sebentar ya sakitnya, tapi sakit hatinya yang lama. Nah begitulah kalau syair, dan langsung menghujam hati. Bahkan ada yang sampai sakit karena tidak kuat dengan bahasa syair tadi, dihujat dengan bahasa syair tadi ya, sakit hati. Itu kekuatan syair. Maka turunlah Al-Quran yang yang membantah syair-syair tersebut, yang mengalahkan syair-syair tersebut. Makanya kalau orang yang betul-betul ahli syair, mereka tahu kualitas Al-Quran, mereka tahu. Karena tidak ada manusia yang mampu menandingi bahasa Al-Quran, bahkan ditantang oleh Allah. Silakan bagi kalian yang mampu mendatangkan satu surah saja dari Al-Quran yang sama dengan Al-Quran, datangkan. Panggil orang-orang yang hebat, pembuat syair terkenal, silakan untuk membuat satu surah saja daripada karangan mereka yang bisa menandingi Al-Quran. Ternyata tidak ada satupun yang mampu ya. Kembali nah, jadi jangan coba-coba memahami Al-Quran lalu menyampaikannya tanpa kita melihat tafsirnya. Begitupun hadis, jangan disampaikan mentah-mentah hadisnya ya, sementara kita tidak membaca syarahnya, pendapat ulamanya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa digiring opini. Contohnya kalau di hadis ya, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu hukumnya sesat. Setiap yang sesat itu hukumnya
neraka. Apa setiap yang baru tuh bid'ah, setiap yang bid'ah itu sesat, setiap sesat adalah neraka, ujungnya tidak enaknya. Jadi disimpulkan langsung setiap yang baru maka neraka, sama dengannya baru neraka, karena setiap yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah itulah sesat, setiap yang sesat maka di neraka. Hadisnya betul tapi penggiringan opini yang salah. Kenapa? Hanya memahami sebatas itu. Jadi setiap yang baru pokoknya apapun itu urusannya maka masuk ke dalam kategori bid'ah tadi. Ya, betul tidak demikian? Coba baca pendapat ulama. Yang bid'ah itu yang mana? Ya. Tapi kita tidak membahas itu. Ya, kita tidak bahas. Intinya contoh aja. Tidak mungkin orang itu bisa menyampaikan Al-Quran dengan tanpa melihat tafsirnya. Begitu pun hadis. Jangan menyampaikan hadis tanpa melihat syarahnya atau pendapat ulamanya. Ya. Kembali. Jadi surah Al-Falaq ini sebab diturunkannya, ini ceritanya nanti Rasulullah itu disihir. Rasulullah disihir. Para penyihir yang ada orang kafir keras itu, jadi penyihir sudah ada. Nah, dari zamannya Nabi Musa sudah ada penyihir, sampai ke zamannya Rasulullah pun masih marak penyihir tersebut. Maka mereka saking iri dengkinya dengan Rasulullah, mereka sihir Rasulullah disihir. Sudah dengan berbagai cara, penyihir ini tidak mampu, tidak bisa tembus. Akhirnya mereka minta bantuan dengan penyihir terhebat, penyihir terkuat di antara mereka. Kan orang-orang penyihir ini tahu siapa yang paling hebat di antara mereka, tahu. Maka datanglah mereka ke seorang yang namanya Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam ini dianggap orang yang paling hebat sihirnya. Maka ini yang datang ini para penyihir, bukan orang biasa. Yang datang ini kumpulan penyihir, asosiasi penyihir, datang ke Labid Al-A'sam. Kata mereka, wahai Labid, kami mengetahui kamu yang paling hebat sihirnya di antara kami. Maka kami minta tolong kamu untuk menyihir Muhammad, karena kami sudah mencoba tapi tidak ada yang mampu, tidak ada yang tembus. Maka akhirnya si Labid Al-A'sam tadi menyihir Rasulullah dan bisa. Akhirnya Rasulullah pun tersihir dengan beberapa bantuan. Satu bantuan anaknya, kemudian medianya. Nah, medianya itu sama, medianya boneka yang dibuat dari lilin. Kemudian di situ ada buhul atau ikatan dan dengan jarum, ya, dengan jarum. Jadi sama kayak orang nyantet sekarang itu sama. Kalau kita nonton film santet itu sama, boneka ditusuk dengan jarum, sama persis. Ya. Jadi begitulah medianya. Jadi di situ ada sisirnya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini punya tukang sisir, anak-anak, tapi orang Yahudi, anak-anak orang Yahudi. Nah, jadi si Labid Al-A'sam ini minta sisirnya Rasulullah, dan kan ada gigi-giginya kan ya, sisir itu yang patah-patah itu diambil, sisirnya diambil, yang patah-patah diambil, itu diantara medianya untuk menyihir Rasulullah. Ya, di samping boneka tadi, boneka itu dibentuk seperti bentuknya Rasulullah, kemudian ditancapkan itu dengan jarum, sama ada buhulan itu, kemudian disertakan juga sama tadi ya. Artinya ada kontaknya kan, biasa orang macam-macam, ada kan kuku, ada rambut, ada foto kan ya, biasa untuk menyatukan itu dengan orang tersebut. Artinya ada barang yang dipakai orang tersebut yang diambil. Sama persis. Makanya kita disunahkan ketika memotong rambut atau memotong kuku, disunahkan dikubur, ditanam. Nah, kenapa? Kita tidak tahu, barangkali ada orang yang hasad, ada motivasi apalah yang bisa. Nah, itu bisa dibuat media untuk mencelakai kita. Buktinya apa? Buktinya ini Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu ininya, apa namanya, sebab turunkan ayat ini. Ada lagi yang mengatakan pernah
ketika Rasulullah tersihir itu datanglah dua orang malaikat, satu di kepala, satu di kakinya Rasulullah. Maka salah seorang malaikat bertanya kepada malaikat yang satunya, kenapa orang ini? Nah, Rasulullah ini mendengar tapi tidak bisa apa-apa, mendengar percakapan dua orang malaikat tadi. Kemudian kata yang satunya, orang ini tersihir. Maka dibacakanlah oleh malaikat tadi ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ada lagi yang mengatakan malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepada Rasulullah dua surah ini. Nah, banyak ininya, banyak riwayatnya. Kemudian ada pertanyaan, ada ayat yang mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu daripada kejahatan manusia. Ya. Lantas kenapa bisa Rasulullah itu disihir? Allah sudah berjanji menjaga Rasulullah dari manusia, dari gangguan manusia. Tapi kenapa sihir ini bisa tembus? Maka kata ulama dijawab, yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga, maksum itu dari hal-hal yang berhubungan dengan syariat, yang berhubungan dengan akal beliau, berhubungan dengan akal beliau. Jadi selain daripada hal yang berhubungan dengan syariat, hal yang berhubungan dengan akal beliau, maka bisa kena Rasulullah itu. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah bisa aja dilempari orang kena aja, diludahi kena aja, sakit pun bisa Rasulullah karena beliau manusia. Begitupun sampai gigi beliau patah bisa, ya. Kakinya berdarah bisa. Tapi itu kan hanya sebatas menunjukkan kalau Rasulullah itu orang manusia seperti kita. Nah, makanya beliau tegaskan di ayat yang lain, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku ini kata Rasulullah manusia biasa seperti kalian, cuman bedanya yuha ilayya, tapi bedanya aku diberikan wahyu. Nah, jadi Rasulullah makan seperti kita, tidur sama bisa tidur. Rasulullah juga berkeluarga dan lain sebagainya. Tetapi untuk urusan syariat maka Allah jaga ya. Makanya harusnya sihir silabit al-aqsam ini orang Yahudi ini, kalau orang biasa itu mati harusnya. Orang biasa itu pasti mati. Ya, saking kuatnya sihirnya ini. Tapi Rasulullah enggak sekedar untuk kena sihir iya, tapi efeknya cuman kadang ada yang mengatakan beliau ini merasa sudah mengerjakan sesuatu padahal belum. Ya. Misalkan mau kemana, perasaan sudah padahal belum. Ada lagi yang mengatakan beliau itu efek sihirnya itu cuman sakit kepala ringan. Kan beliau udah bisa sakit kepala. Tiba-tiba sakit kepala itu tidak seperti biasanya, tapi itu hanya sakit kepala ringan. Kemudian ada lagi yang mengatakan efeknya itu beliau merasa sudah berkumpul dengan istrinya padahal belum. Merasa sudah berkumpul dengan istrinya padahal belum. Jadi sebatas itu aja efeknya. Tidak sampai ke akalnya. Kenapa? Kalau akal beliau sampai kena dengan sihir tadi, maka bisa jadi beliau menyampaikan ayat padahal ayat tersebut hanya dari pikiran beliau. Nah, itu yang tidak mungkin. Ya. Jadi efeknya itu hanya sebatas efek ringan saja. Tidak seperti orang pada umumnya kena santet tersebut. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, dengan Tuhan yang menguasai subuh. Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk Allah. Makhluk itu semuanya, baik yang hidup ataupun yang mati.
baik yang tampak ataupun tidak tampak. Berlindung baik manusia, jin atau binatang, semuanya ciptaan Allah apapun yang bisa membahayakan kita, maka Rasulullah diajarkan untuk berlindung daripada itu. Katakan, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memiliki waktu subuh, yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya Allah, apapun makhluk tersebut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila sudah sempurna gelapnya. Kejahatan malam apabila sudah sempurna gelapnya. Maksudnya apa? Kenapa kita berlindung dari waktu malam? Karena waktu malam itulah hal-hal yang berbahaya itu keluar. Ya. Binatang buas keluar di waktu malam. Jin dan syaitan itu keluar di waktu malam. Malam itu kapan? Terhitung dari maghrib. Ya. Makanya di hadis Rasulullah menyebutkan apabila sudah sampai waktu maghrib, anak-anak kita yang masih ada di luar itu disuruh masuk. Jendela, pintu ditutup. Kenapa? Karena disitulah mulai mereka keluar, ya, mencari mangsa di saat malam. Bukan berarti siang mereka tidak ada, tapi malam itu lebih waktu khusus untuk mereka. Begitupun orang yang melepaskan hal-hal yang buruk, para dukun itu di waktu malam, baik melepaskan racun, melepaskan jinnya, mengirim santetnya di waktu malam. Ya, di waktu malam. Makanya ketika kita tidur itu disunnahkan untuk membuat perlindungan diri. Ya, di antaranya itu dengan surah ini diajarkan kepada Rasulullah untuk melindungi diri ketika tidur dengan bacaan-bacaan. Nah, kenapa? Karena di waktu tidur itu kan kita ini sudah tidak berzikir lagi. Kalau kita dalam keadaan jaga ini, ya mungkin kita ingat kepada Allah, zikir lisan kita, membaca sholawat, baca ini segala macam. Tapi ketika tidur, ya, sudah tidak tahu lagi kita kemana mimpi, udah tidak terkontrol lagi, sudah orang tidur namanya. Ya, makanya pertahanan terlemah kita yaitu ketika tidur. Kalau perempuan, pertahanan terlemahnya ketika mereka ketika haid. Ya. Ketika haid itu berbahaya. Makanya rata-rata perempuan yang kerasukan itu biasanya ketika dia haid sangat mudah untuk dimasuki oleh bangsa jin. Kenapa? Karena tadi kan perempuan ketika haid tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, tidak bisa ke masjid, ya. Jadi ibadahnya otomatis berkurang. Kalau perempuan ini misalkan sudah tidak sholat, tidak baca Quran, tambah tidak berzikir, tidak baca sholat, selesai. Ya. Sangat gampang diombang-ambing oleh syaitan dan jin. Kalau kita laki-laki di ketika tidur tadi, ya. Ketika tidur itu yang posisi nyaman syaitan untuk menggoda kita. Begitupun dari kiriman-kiriman santet segala macam itu, maka sangat mudah masuk ke tempat kita kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kenapa Rasulullah diperintahkan untuk berlindung di waktu malam? Karena tadi hal-hal yang buruk itu keluarnya di waktu malam rata-ratanya. Wa min syarrin nafasat, dan berlindung dari kejahatan nafasat. Nafasat ini adalah perempuan-perempuan yang meniup di buhul. Nafasat yang meniup, ya. Jadi tadi penyihirnya namanya Labid al-A'sam. Labid al-A'sam ini dibantu oleh anak-anak perempuannya. Jadi nafasat itu salah satu tafsirnya adalah anak-anak Labid al-A'sam. Jadi mereka itu membuat buhul, ikatan benang yang nanti diikat ada 12 atau 11 ya? Ada 11 sesuai jumlah 2 surah ini Al-Falaq An-Nas 11. Jadi diikat
diikat dan ditusukkan dengan jarum tadi ke boneka yang dibuat dari lilin tadi. Nah mereka itu meniupkan itu. Jadi ada mantra-mantra yang dibaca, kemudian ditiup, dibuat buholnya dulu, dibacakan mantra, ditiup, lalu ditusukkan ke boneka tadi. Setiap buhul tadi ya sama, dibacakan mantra, ditiup dan ditusukkan ke buhul itu. Jadi Rasulullah itu ceritanya merasakan sakit di badannya karena hasil tusukan-tusukan jarum. Wa min syarri nafasat fil uqad, yani di dalam orang-orang yang perempuan yang meniup fil uqad, di buhul-buhul yang dibuat tadi ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejahatan orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri dengki kepada beliau. Siapa? Labid al-Aqsam namanya, orang Yahudi. Labid al-Aqsam. Jadi motivasinya orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Rasulullah atau orang Nasrani ingin membunuh Rasulullah itu memang motivasinya karena hasud dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu menyebarkan Islam itu tidak sama sekali dengan paksaan, tanpa paksaan, tetapi setiap hari terlihat orang-orang yang ikut kepada Rasulullah. Bahkan dalam keadaan sembunyi-sembunyi pun berdakwah itu terlihat orang setiap hari datang mengikuti Rasulullah. Dan itu sudah dihalau dengan cara apapun. Bahkan pengikutnya yang orang rendahan, budak, ikut kepada Rasulullah itu sampai disiksa ya. Sampai disiksa. Termasuk sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, disiksa di tengah panas itu, dijemur, disuruh buka baju, telentang di padang pasir yang panas. Kita sini tidak bisa membayangkan panasnya. Kalau ada yang pernah berangkat haji atau umrah di musim panas, ada ke gurun atau ke gunung, baru tahu panasnya. Dibuka baju di musim panas, kemudian diletakkan di atas perutnya ini, di atas dadanya atau perut beliau itu batu lagi. Ini sudah panas, disuruh telentang di kita ini, suruh telentang di aspalnya. Gimana rasanya? Panas luar biasa. Ini padang tandus, disuruh rebahan di situ, ditaruh batu di atas dada atau perutnya. Siksaan. Supaya apa? Supaya kembali lagi ke agama semula, karena ketahuan ikut Rasulullah ya. Nah, iriknya mereka dengan Rasulullah itu yang membuat mereka ingin membunuh Rasulullah dengan macam-macam cara ya. Ada bermacam-macam cara mereka lakukan untuk membunuh Rasulullah. Kemudian kita cepatkan sedikit. Surah An-Nas ini sama ya, dua surah ini sama, langsung dengan sebab yang kita sebutkan di awal tadi. Di turunnya dua surah ini sama sebab nuzulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Malikin nas, sebagai rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswas, daripada kejahatan waswas syaitan. Waswas dari syaitan. Waswas bahasa kita balik ke waswas itu sama. Waswas itu keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu munculnya dari syaitan. Maka apabila ada keraguan-raguan dalam hal kebaikan, itu datangnya dari syaitan. Kalau kita di luar pondok pesantren ini mungkin was-was ini agak kurang lah ya, jarang-jarang. Kalau kita di pondok pesantren dulu banyak yang was-was ya. Was-was itu merasa ibadahnya
kurang aja, maksudnya syarat dan rukunnya itu kayak tidak terpenuhi. Misalkan kayak yang banyak misalnya di takbir kan rukun, takbir ihram itu rukun. Jadi harus betul pengucapannya, niatnya kan di situ sambil takbir sambil berniat. Maka kalau waswas susahnya minta ampun, sampai lafaz bar itu susahnya minta ampun. Allah, astagfirullah, belum sampai lagi bar, astagfirullah, udah jadi Allah, astagfirullah, gagal lagi. Itu sampai berulang-ulang sampai mungkin 10 kali bisa lebih. Allah, astagfirullah. Dah pokoknya Allah, tidak sampai juga maksudnya. Waswas seperti itu. Sudah sampai Allah Akbar. Sudah selesai, sudah ini takbir, baca Fatihahnya lagi. Rasa tidak pas saja bacaannya. Ya. Padahal sebenarnya tidak seberat itu. Syariat mengajarkan tidak seperti itu sebenarnya. Tapi rasa was-was tadi yang dihantui oleh syaitan. Begitupun nanti kita kalau misalkan, nah makanya kadang orang yang belajar fikih kalau tanggung jadi was-was. Misalkan kita bersuci baik dari buang air besar atau buang air kecil, harus menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Nah ketika bersuci itu rasa nih ragu-ragu nih, airnya kena percikan dah ya, kena najis dah ya. Nah, kemudian ini sudah suci dah ya, sudah bersih dah ini. Macam-macam dibuat syaitan itu. Ini pakaian kita nih karena najis nggak? Mau dibawa sholat nih pakaiannya. Ini banyak was-was oleh syaitan. Ya, diwaswasi. Itu baru hal kebaikan. Belum nanti lagi dia membisikkan kepada kita ini untuk menyuruh berbuat kejahatan. Ya, syaitan. Makanya disuruh berlindung daripada syaitan yang membuat was-was tadi. Al-Khannas. Syaitan itu sifat Al-Khannas. Khannas itu kata ulama dalam tafsir, Khannas, kenapa dikatakan Khannas? Karena syaitan itu ketika orang tadi tidak membaca zikir kepada Allah, maka syaitan akan kuat. Syaitan akan kuat. Tapi ketika hatinya berzikir kepada Allah, maka syaitan akan mundur, akan lari. Tapi ingat, zikirnya lisan dan hati. Orang yang berzikir hanya di lisannya saja tanpa sampai ke hatinya, maka akan tetap diganggu oleh syaitan. Ya. Jangan heran kalau orang ini ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, tapi perbuatannya menyimpang dari seharusnya. Misalkan, jangan aneh, kenapa? Karena syaitan masih bisa masuk ke situ. Kenapa bisa? Karena zikir yang dilontarkan, dibacakannya hanya sebatas di mulutnya saja. Ya. Syaitan tahu, ya, bisa masuk dia kalau orang itu hanya sebatas di mulut saja. Bagus, tapi efeknya itu kurang. Efeknya kurang kalau kita berzikir lewat mulut saja. Ya. Jadi sambil dibaca, sambil bersatu dengan hati kita. Jadi yang ingat itu kan zikir itu ingatnya. Zikir itu artinya ingat asalnya. Maksud ingat itu lisan kita membaca, hati kita ingat kepada Allah. Kalau hanya kita membaca di lisan saja itu nih bagus, bukan salah, tapi kurang. Ya. Kalau hanya di bibir saja. Makanya orang mengatakan zikir hati itu lebih afdal daripada zikir lisan. Ya. Kalau orang yang hatinya berzikir, lisannya otomatis akan ikut. Tapi kalau orang yang lisannya saja yang berzikir, belum tentu hatinya ikut. Tidak usah jauh-jauh, kita sholat nih. Sholat jelas-jelas kan ibadah. Kita membaca ayat Al-Quran, membaca zikir ketika sholat. Kenapa hati kita bisa memikirkan ini dan lain sebagainya? Ya, apalagi sendirian. Rasakan kalau sholat sendirian. Padahal mulut kita tidak berhenti. Allah Akbar, Allah Akbar, subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, setiap gerakan kita ada zikirnya.
Kemudian di dalam gerakan lagi itu apa di dalam rukun ada lagi bacaan. Tidak lepas-lepas bacaan tersebut. Ya. Tetapi pikiran itu bisa kemana-mana. Kenapa? Karena bacaan kita tidak sampai ke hati kita. Nah, kalau masih seperti itu, maka syaitan masih bisa masuk menggoda kita. Orang yang sakit dengan syaitan masih bisa. Berarti keyakinan kita kurang. Makanya kata Rasulullah, syaitan itu lari dari bayang-bayangnya Sayyidina Umar. Syaitan itu lari dari bayang-bayangnya Sayyidina Umar. Tidaklah kata beliau si Sayyidina Umar melewati satu jalan kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain. Ya. Jangankan ingin mendekat kepada Sayyidina Umar, jangankan ingin menggoda Sayyidina Umar, jangankan ingin membisikkan was-was kepada Sayyidina Umar, bertemu aja tidak berani syaitan. Sayyidina Umar lewat di jalan, syaitan akan mencari jalan yang lain. Kenapa? Karena kekuatan iman beliau, bukan karena apa istilah orang Banjar itu jagaunya, enggak, bukan karena pemberaninya, enggak, bukan karena sangarnya, enggak. Ya, enggak ngaruh sangarnya kita ini, enggak ngaruh kehebatan kita di hadapan manusia itu, enggak ngaruh sama syaitan. Syaitan enggak terlihat. Kalau cuma bisa mengalahkan 10-20 orang aja itu ketawa sama syaitan aja masuk. Ya. Iya kan, syaitan tidak terlihat sama Sayyidina Umar. Tapi kenapa syaitan lari dari Sayyidina Umar? Karena keyakinannya kepada Allah yang luar biasa, imannya yang luar biasa membuat syaitan lari. Nah, kita tadi iman kan di hati, iman itu di hati. Kalau tadi hanya sebatas zikir di mulut kita saja tanpa kita resapi dengan hati kita, maka syaitan masih bisa menggoda kita. Ya, memang susah. Ini diucapkan gampang zikir dengan hati dan lisan itu gampang diucapkan, tapi dipraktekkan yang susah. Ya, diucapkan gampang, tapi dipraktekkan yang susah. Cuman minimal, ya, memang langkah awal kita biasakan dengan lisan kita. Pasti tidak bisa orang langsung hati tanpa lisan, tidak mungkin. Pasti kita biasakan dengan lisan. Cuma semakin, nah caranya pun sama. Ketika dengan lisan itu supaya bisa meresap ke hati kita, jangan terlalu cepat banyak. Ya. Jadi walaupun sedikit, astagfirullah, tapi kita resapi dengan hati kita. Ya, resapi dengan hati kita. Kalau tidak astagfirullah itu bisa tidak sampai ke hati kita. Ya. Bisa tidak sampai, kecuali orang sudah terbiasa. Memang orang sudah terbiasa, cepat ataupun lambat dia tetap ingat kepada Allah. Jadi kita yang membiasakan supaya ibadah itu enak, begitu pun harus dengan hati. Ya sekali lagi ini memang susah diterapkan memang, karena hati kita ini memang ada nafsu al-ammarah bisu. Dalam hati kita ini punya nafsu yang menyuruh kepada keburukan, menyuruh membangkang Allah itu yang sudah ada di diri kita. Ya, itu yang tidak mau kita terus berzikir kepada Allah. Itu yang kita lawan. Jadi caranya harus memang riyadhah, latihan memang ya, untuk bisa meresapi bacaan-bacaan yang kita baca. Nah, itu kalau zikir. Nah, kalau bisa kita faham, lebih mudah kita untuk memasukkannya ke dalam hati kita. Termasuk bacaan-bacaan sholat itu, di antara kiat-kiatnya supaya khusyuk, maka kita fahami yang kita baca. Kalau tidak faham, akan mudah terbawa arus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan al-khannas tadi yang meniupkan waswas ke dalam dada manusia. Idza ghafilu an dzikrillah, mereka lupa mengingat Allah. Minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin ataupun golongan manusia. Jadi ada syaitan dari manusia ternyata. Ya. Syaitan itu bukan hanya dari golongan jin, tapi ada juga dari golongan manusia. Makanya ketika menggarap tafsir ayat al-ahkam al-alusi, kata beliau ketika mentafsirkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari syaitan yang terkutuk. Jadi beliau syaitan itu orang yang buruk perangainya, buruk akhlaknya. Jadi kata beliau yang namanya buruk akhlaknya itu bisa dari golongan jin atau golongan manusia.
Jadi kalau orang itu buruk akhlaknya meskipun dia manusia, bisa dikatakan syaitan. Bahkan begitu pun binatang. Binatang kalau buas dikatakan syaitan. Ya. Karena Sayyidina Umar pernah diberikan tunggangan. Nah, tunggangan tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan. Kata beliau, kenapa kamu bawa syaitan nih? Dia mengatakan syaitan. Jadi yang buruk akhlaknya itu syaitan. Ini secara bahasa. Tapi kalau kita lihat orang misalkan mabuk-mabuk, senang mabuk, judi dan sebagainya, zina, hei syaitan, jangan. Ya. Itu secara bahasa. Pengertian syaitan itu artinya ada dari manusia. Buktinya apa? Buktinya orang itu bisa terjerumus ke dalam maksiat. Kenapa? Karena kawan. Kawan siapa? Kalau dia manusia, ya kawannya manusia. Berarti yang bisa menjerumuskan orang ke dalam maksiat kepada Allah itu bukan hanya dari golongan jin, dari manusia pun ada. Makanya di sini disuruh minta perlindungan dari jin ataupun dari manusia. Ya. Karena sama-sama bisa membahayakan. Ya. Jadi ceritanya ketika Rasulullah diajarkan ayat ini oleh malaikat Jibril. Nah, kalau sebelum malaikat Jibril, dua orang malaikat yang di mimpinya Rasulullah tadi ada di kepala beliau, di kaki tadi mengatakan, kenapa orang tersihir? Siapa penyihirnya? Si Labid al-A'sam dengan anak-anak perempuannya. Kemudian apa medianya? Disebutkan medianya adalah boneka, kemudian benang yang digulung jadi bohol dan jarum ditusukkan ke sebuah boneka. Di mana dibuangnya? Di sumur Zarwan. Ya, di sumur Zarwan. Kemudian datang malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah 11 ayat ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ya. Maka esok harinya Rasulullah berangkat bersama para sahabat, di antara Sayyidina Ali ke sumur Zarwan tadi. Datang ke sana, maka beliau memerintahkan sahabat untuk menguras air dari sumur Zarwan tadi. Dikuras, ternyata di paling dasar sana dapat yang tadi boneka tadi. Ya, ada sisirnya Rasulullah, kemudian gigi-giginya yang patah itu di situ ada juga, bonekanya ada, diambil semuanya. Lalu Rasulullah bacakan 2 surah ini. Setiap membaca satu surah lepas satu jarum tadi. Qul a'udzu birabbil falaq, lepas satu jarum. Ketika lepas itu sakit tapi langsung enak. Ya, kayak kita tertusuk duri. Pas proses mencabut itu sakit, tapi habis itu enak. Ya, hilang rasa sakitnya. Setiap membaca satu ayat lepas satu jarum. Baca ayat yang kedua lepas jarum kedua. Baca ayat ketiga lepas ayat ketiga. Sampai terakhir dari surah An-Nas ini, maka semua jarum-jarum tadi terlepas. Maka Rasulullah kembali seperti semula. Ya, tidak ada rasa sakit apa-apa lagi. Ya, dengan dua surah ini. Ada perbedaan di antara 2 surah ini. Kalau surah Al-Falaq, Rasulullah berlindungnya sekali aja menyebutkan asma Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Langsung disebutkan kejahatan. Malikin Nas, rajanya manusia, ya, raja yang menjadi raja yang memiliki manusia seluruhnya, termasuk jin dan binatang lain sebagainya. Ilahin Nas, yang punya Tuhannya manusia, 3. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, baru disebutkan min syarril waswasil khannas. 3 kali berlindungnya, baru disebutkan kejahatannya. Al-Falaq tadi sekali aja. Ya. Kata ulama, perbedaan 2 ini, kalau yang pertama itu berlindung dari zahirnya saja. Ya. Berlindung dari zahirnya saja. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Ini sifatnya zahir. Min syarri wasiqin idza waqab, apabila malam sudah gelap.
dan seterusnya. Sedangkan An-Nas ini kenapa sampai 3 kali disebutkan? Karena dia sudah masuk ke ranah hati, ya, ke ranah hati. Jadi kalau urusan yang zahir gampang dibuang, tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, min syarril waswasil khannas, waswas itu adanya di dalam hati, makanya harus 3 perlindungan dulu baru disebutkan ininya. Jadi kuat, beda istilahnya antara al-falaq an-nas ini. Kalau al-falaq untuk perlindungan luar, an-nas ini perlindungan dalam. Jadi harus kuat perlindungannya untuk yang dalamnya, karena yang di dalam itu agak susah, ya. Apalagi ranahnya hati. Hati ini yang diobok-obok oleh syaitan, yang diwaswasi oleh syaitan, maka susah hilangnya kalau tidak serius menanganinya, ya. Jadi perlindungan itulah yang harus kuat ketika sudah masuk ke dalam hati. Nah, jadi di antaranya ketika kita ingin tidur, ya, hadis Rasulullah menyampaikan dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu kalau tidur kata beliau membaca surah Al-Ikhlas, dan itu disunahkan bagi kita ketika ingin tidur baca surah Al-Ikhlas, kemudian baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas, tiupkan ke tangan kita. Selesai baca 3 surah tadi, tiupkan, maka usap ke seluruh badan kita yang mampu kita gapai, seluruh badan kita, ya. Dengan niat kita minta perlindungan berkah 3 surah tersebut, sebagaimana Rasulullah berlindung dengan surah tersebut, ya. Jadi Rasulullah itu setiap beliau ingin tidur, kata Sayyidah Aisyah, beliau akan membacakan 3 surah ini, kemudian ditiupkan ke tangannya, lalu diusapkan ke seluruh badan beliau yang mampu untuk diusapkan, ya, yang mampu digapai dengan tangan kita, jangan sampai ditinggalkan. Satu, ini untuk ittiba dengan Nabi, dapat pahala sunnah. Yang kedua, pahala membaca Al-Quran. Yang ketiga, untuk melindungi dari kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Kemudian kata beliau, bahkan Rasulullah itu ketika sakitnya beliau minta bacakan, karena beliau tidak mampu, lagi sakit parahnya, maka beliau minta aku yang membacakan, kata Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah yang membacakan, tapi ditiupkan ke tangannya Rasulullah, ya. Sedang membacakan 3 surah itu ditiupkan ke tangannya Rasulullah, beliau usapkan ke semua badan Rasulullah, ya. Sampai ketika sakitnya pun beliau masih membaca itu, ya. Jadi sunnah bagi kita ketika ingin tidur, apalagi kalau bisa kita berwudu sebelum tidur, berwudu. Maka kata Rasulullah dari yang lain, siapa yang berwudu maka malaikat akan menjagakan orang tersebut. Selama dia masih dalam keadaan berwudu, maka dijagakan malaikat. Kan tidur batal dong, ya. Yang dianggap itu ketika belum tidurnya, selama belum tidur itu, kalau dia berwudu, ketika dia tidur dihukumi orang yang berwudu, walaupun bangunnya nanti batal sudah, ya, tapi dia tetap dijaga oleh malaikat dengan wudunya tadi sebelum tidur, ya. Ditambah dengan tadi bacaan minimal 3 surah, kalau bisa ditambah dengan ayatul kursi, kalau bisa, ya. Minimal 3 surah itu yang diamalkan oleh Rasulullah, minimal. Banyak hadisnya, banyak sebenarnya, riwayatnya banyak, yang Rasulullah baca itu banyak. Ada beberapa versi sebenarnya, ya. Tapi minimal kata saya yang tidak pernah beliau tinggalkan yang 3 surah ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Ajarkan anak istri kita supaya terbebas dari, karena gangguan itu bukan hanya dari orang yang sengaja, ya. Gangguan bangsa jin itu bukan hanya orang yang niat mengirimkan hal yang buruk kepada kita atau keluarga kita, tapi jin itu ada sifatnya yang nakal, ya. Sifatnya yang nakal. Ketika dia melihat orang ini lemah perlindungannya, dia akan masuk. Nah, kita biasa ikut ruqyah, itu macam-macam motivasinya. Ada yang pohon depan rumahnya ada jinnya di situ, kemudian karena orang perempuan ini sedang haid atau dia lewat yang
ada baca-bacaannya, misalkan waktu malam bisa nyangkut jinnya tadi. Ada lagi jin tuh suka dengan perempuan tersebut, macam-macam. Ya tadi ada yang sekedar lewat aja. Kenapa bisa masuk? Tidak apa, lewat aja. Pas lewat, ya tadi terlihatnya orang yang lemah bisa dimasuki, masuk. Jadi bukan kita berlindung itu bukan hanya dari orang-orang yang mengirimkan hal-hal yang buruk seperti santet tadi, tidak. Tapi di antaranya pun ada jin-jin yang sengaja mencari orang-orang yang pertahanannya lemah, maka bisa dimasuki untuk diwaswasi. Maka kalau orang itu sudah kemasukan jin, ini kebanyakan perempuan, sifatnya satu bertambah marah dari biasanya, pasti pemarah. Orang yang pernah kita ruqyah perempuan itu kalau dia bersuami, maka sifat pemarahnya itu luar biasa, dominan sifat pemarahnya. Yang kedua, orang yang kena tadi akan berusaha untuk mencari jalan untuk bercerai, ya. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, ketika Harut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nafsina fala takfur fayata'allamu minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mengajarkan kepada manusia ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Nah, itu daripada kekuatan jin atau kekuatan sihir tadi, efeknya dia akan berusaha membuat suami istri terus bertengkar. Jadi mohon maaf ya, kalau di rumah tangga kita atau di rumah orang lain yang kita ketahui sering bertengkar, dipisahkan sudah, misalkan diluruskan, nanti bertengkar lagi. Sudah damai, sebentar-bentar bertengkar lagi. Bisa jadi ada gangguan di salah satu dua pasangan tersebut, karena memang motivasi jin itu membuat orang itu suami istri berpisah, ya. Membuat suami istri bisa terpisah bagaimanapun caranya, yaitu dibuat cekcok lah, dibuat berkelahi terus lah, dibuat was-was lah dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau demikian adanya, coba diruqyah, ya, siapa tahu memang ada gangguan, ya. Cukup sampai di sini. Ya, jadi ingat tadi, jangan sampai ditinggal ketika kita ingin tidur, minimal baca 3 surah ini sebelum tidur, dan tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh badannya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa kita, Allah berikan keberkahan di diri kita, keluarga kita, Allah berikan keberkahan di rumah tangga kita, Allah berikan keberkahan di pekerjaan kita, Allah berikan keberkahan di rezeki kita, dan Allah jaga kita semuanya daripada kejahatan makhluknya Allah. Allah jaga kita daripada segala hal-hal yang bisa membawa kita kepada maksiat kepada Allah. Allah jaga kita daripada makhluk yang bisa menyesatkan kita daripada jalan Allah, jalan kebenaran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala hidayati nusadah al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma sur 'ayubana wa 'ayub al-'alimin wa la tudhi barakati 'alahum anna. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. Ini bisa disampaikan, kalau salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.